Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang abadi, kami sungguh bersyukur oleh karena hari ini kembali lagi kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Nya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 dikatakan, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tema firman Tuhan bagi kita adalah, benarkah Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau bukan berarti Tuhan dengan kedaulatannya yang absolut dan mutlak serta tidak terbatas secara sewenang-wenang mengasihi Yakub dan membenci Esau. Selama ini dikesankan oleh banyak orang bahwa Tuhan dalam kedaulatannya suka-suka sendiri menunjuk dan menentukan siapa yang dikasihi dan siapa yang dibenci. Harus diingat bahwa Allah adalah Allah yang kasih. Tidak mungkin Allah menaruh kebencian tanpa alasan. Tentu saja yang dibenci bukan orangnya, dalam hal ini terhadap diri Esau, tetapi perbuatannya. Allah tidak menyatakan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Bukan sejak mereka dalam kandungan, tetapi setelah perjalanan hidup mereka berlangsung dan ketika sudah nyata sikap dan tingkah laku mereka. Saya membagi ada 3 poin penting alasan mengapa Allah membenci dalam hal ini perbuatannya Esau. Yang pertama, Esau tidak menghargai hak kesulungan yang di dalamnya ada berkat perjanjian. Ia menjual hak kesulungannya hanya demi semangkuk makanan. Dengan sikap ini, Esau tidak menghargai Tuhan yang adalah pemberi berkat kesulungan itu. Dapat kita lihat di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Lalu poin yang kedua adalah Esau melakukan tindakan-tindakan yang melukai hati orang tuanya karena mengambil istri-istri orang Het. Dapat kita lihat di Kejadian pasal yang ke-26 ayat 24 dan 25. Kita tahu bahwa orang Het ini adalah bangsa yang tidak mengasihi Tuhan, bangsa yang menyembah berhala, bangsa yang tidak mengikat perjanjiannya dengan Allahnya Abraham dan Ishak. Itulah sebabnya tindakan-tindakan dari istri-istri orang Het ini menyakiti hati orang tuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Esau melakukan tindakan-tindakan di mana ia mengambil istri orang Het, orang yang tidak takut akan Allah. Dan ternyata kelakuan mereka itu, kelakuan daripada istri-istri Esau ini menyakiti hati orang tua dari Esau, yaitu Ishak dan Ribka. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga adalah ketidakjujuran Esau, di mana Esau tidak memberitahu ayahnya kalau hak kesulungannya sudah dijual kepada Yakub. Setelah hak kesulungannya diterima Yakub, kemudian dia dendam terhadap adiknya yang mestinya sudah sah menerima hak kesulungan. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian pasal yang ke-27. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua ini merupakan gambaran dari peta hidup Esau yang membuat Allah berkata, aku membenci Esau.
Berbeda dengan Yakub yang dalam sejarah hidupnya, walaupun ia juga tidak sempurna karena ada juga bagian hidupnya yang tidak pas, tetapi bisa diketahui berbagai sikap agungnya sebagai seorang yang layak menerima berkat perjanjian. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube renungan saya sebelumnya tentang perjalanan hidup Yakub. Dapat kita lihat atau kita dengar di sana tentang bagaimana Yakub diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika membandingkan Yakub dan Esau, dua orang ini sangat jauh berbeda. Yakub kelak akan menjadi moyang Israel yang di dalamnya ada suku Yehuda, di mana garis keturunan Tuhan Yesus kelak berasal dari sana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kiranya dari kisah Esau dan Yakub ini kita belajar. Kiranya setiap kita juga bijak dengan keputusan-keputusan kita dalam kehidupan ini. Karena hal itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada keturunan kita kelak. Karena itu pilihlah dan putuskan untuk berjuang hidup berkenan kepada Tuhan. Anugerah Tuhan itu cukup dalam segala sesuatu. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Doa saya, mari kita belajar dari Yakub dan Esau ini. Kita sungguh-sungguh memahami dengan benar dan kita berusaha dengan kekuatan Roh Tuhan untuk hidup berkenan di pemandangan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau bukakan bagi kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari selama kami hidup di muka bumi ini. Hamba berdoa untuk setiap para pendengar dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan beri mereka kekuatan, kesanggupan, bahkan menerjemahkannya itu dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Demi Kristus Yesus juga Engkau menolong setiap para pendengar yang mengalami kesulitan, pergumulan, tantangan hidup. Doa hamba Tuhan memberi mereka jalan keluar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dengan kuasa kegelapan dibebaskan, dilepaskan. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mempraktekkan kehidupan yang melakukan kebenaran firman-Mu dalam tindakan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Doa saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Shalom.